Ciri dia adalah dia menerima hadiah dan tidak menerima zakat, artinya mengkonsumsi. Itu satu. Yang kedua, ini pengembangan tapi amal dulu. Nabi Muhammad SAW punya cucu namanya Hasan. Itu ya, Hasan. Hasan ini menemukan ada kurma di masjid, kurma sedekah. Kurma sedekah. Maka namanya anak kecil itu kan tidak melakukan proses, pokoknya diambil langsung dimakan. Ketika proses mengkonsumsi kurma sedekah itu, Nabi Muhammad memasukkan jarinya ke mulut Hasan sambil mengatakan kah, kah, kah. Itu coro yang di ini lepen. Coro Arabi kah, kah, kah. Amma alimta anna la nakul sadaqah. Apakah engkau tidak tahu nak, kalau keluarga besar kita ini tidak boleh makan dari harta sedekah. Itu Bu. Yang berikutnya pelajarannya sesuai dengan yang tertera di situ syarahnya. Karena sahabatu al-kiram yuhibbuna ayudhifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadayah. Para sahabat itu senang membahagiakan Nabi dengan sebuah hadiah. Wa kana min adatin Nabi sallallahu di antara adatnya Nabi Muhammad annahu yaqbalul hadiah. Nabi Muhammad itu senang juga menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha dan memberikan apresiasi. Ya ditungakno, ya terima kasih dan sebagainya. Jadi para sahabat senang memberikan hadiah kepada Nabi. Nabi kalau dikasih hadiah yang menerima. Siapa Bu kira-kira yang ngasih hadiah Nabi kira-kira? Anda tahu mau kukis? Kue kukis. Mau kukis, tahu mau kukis? Siapa yang tahu mau kukis? Jadi pemimpin atau raja atau gubernur Mesir itu namanya Mawqis. Ada Nabi Muhammad kayak surat namanya Mawqis. Provinsi Nasrani di bawah kekuasaan Romawi. Dikirim surat oleh Rasulullah, masuk Islam sampai ini. Maka orang ini enggan masuk Islam, tapi mengakui kalau Nabi Muhammad Nabi. Dia memberikan hadiah. Satu di antara hadiahnya adalah Maria Kiptiyah. So, jadi dikasih macam-macam Rasulullah. Satu di antaranya adalah Maria Kipti itu Egypt. Bahasa Arabnya Egypt. Orang Mesir asli. Ada juga Kaisar Najasyi, kaisar di Ethiopia Kristen. Nabi Muhammad SAW menikah via online. Menikahi siapa? Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan yang berada di Ethiopia. Suaminya murtad. Dia seorang muslimah beranak satu di dalam perantauan. Maka Nabi Muhammad mengirim surat kepada Najasyi. Najasyi masuk Islam. Surat yang kedua diberikan kepada Najasyi. Najasyi yang menjadi wakil Rasulullah untuk menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala. Pada tahun yang kelima atau ke-6 Hijriah, Ummu Habibah diantar pulang rombongannya Najasyi sambil Rasulullah dikasih hadiah 2 perahu hadiah dari Najasyi. Jadi penguasa-penguasa itu ya suka memberikan hadiah Rasulullah SAW. Itu Bu. Wa fi rihlatil haji, di dalam prosesi berangkat haji, maka ada seorang sahabat lagi berburu. Ketika berburu, namanya Sa'ab bin Jathama ini, dia memberikan hewan buruannya dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi tidak menerimanya.
Nah ketika tidak diterima sedekahnya, asu. Bu, kalau Anda punya seseorang yang Anda tokohkan, Anda kagumi, Anda teladani, kemudian Anda memberikan hadiah kepadanya terus ditolak, kira-kira sama yang berbangsanya ya, ini salah uang. Kira-kira kayak satu begini, wow, kok gak ditolak sih? Ya, maka demikian pula penolakan Nabi Muhammad SAW ini menyebabkan kesedihan kepada orang yang memberi. Maka Nabi memberikan klarifikasi, yaitu inna lam narudduhu alaika illa wa ana hur. Saya tidak menerima hadiah hewan buruanmu tadi itu tidak lain karena saya itu lagi berikhram. Ayatnya dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Orang mukmin, janganlah kalian mengkonsumsi atau berburu atau mengkonsumsi hewan buruan dalam keadaan Anda baik ke rumah haji maupun ikhram umrah tidak boleh. Terus itu zaman saya ini tidak zaman nanti berburu apa ini? Berburu albaik. Ya boleh lah. Hewan buruan maksudnya itu tidak boleh. Ibu-ibu sekalian, maka di dalam bertetangga, masyarakat yang menjadi murid-murid Rasulullah SAW itu dikasih kode etik, terutama ibu-ibu. Hei para wanita, janganlah kalian merasa malu memberikan hadiah kepada tetanggamu meskipun secuil dari daging kambing satu. Kalau Anda memasak makanan, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad ala jirani, berikanlah bagian tetangga Anda. Dampak dari sering memberikan hadiah apa? Kasih sayang. Nah, dalam sebuah hadis yang tidak sahih, Nabi bersabda, tahadu tahab, salinglah memberikan hadiah, maka akan timbul saling cinta, memperkuat tali ukhuwah. Sudah. Nomor 20. Wa an Hudzaifah ibnil Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman, sahibus sirri, teman rahasia, tempat Rasulullah mempercayakan rahasia-rahasia informasi. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling diwaspadai ibu-ibu. Di sini saya ngamalnya ibu. La yadkhulul jannata qatta'un, tidak akan masuk surga qatta'un, orang yang suka adu-adu, mengadu domba. Di dalam Al-Quran, kata-kata ini itu dituangkan di dalam dua, setahu saya. Yang pertama, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah ini. Yang bakal masuk neraka itu nyonyanya Abu Lahab. Hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Bahasa orang Malang, senengane opo-opo. Bukan opo-opo larangan di suku, bukan. Tapi melihat suasana keluarga, bertetangga, kampung itu damai itu, damai ini gak rame, itu orang itu. Maka ibu-ibu, kalau lagi WhatsAppan sama tetangga dan di grup RT harus hati-hati. Jaga tata krama pembicaraan, yang tertulis maupun yang terucap harus ada. Yes, itu satu. Hammalatal hatab. Yang kedua, di dalam surat Al-Qalam halaman pertama,
Bunyinya begini. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kalian patuhi, ikuti kulla hallafim mahin, orang yang suka bersumpah tadi hina, hammazim, yang suka mencela, masya'im binamim, yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba orang. Yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba orang. Terus benar-benar menjadi anggota grup wali murid sebuah institusi pendidikan. Hati-hati. Menjadi anggota misalnya institusi pendidikan. Guru ini ngegrup karo iki, guru ini ngegrup karo iki. Tapi tak baik, geraku kan. Ya selalu. Otak orang yang suka mengadu domba. Nah, ibu sekalian, ini ada penjelasan di situ di paragraf pertama ini. Bunyinya begini. Wa hadzal hadits minal ahadits allati tuhaddithuna min afatil lisan. Hadis ini berbicara tentang bahaya lisan. Karena bahaya lisan itu ada pada dua, ghibah dan namimah. Ngerasani karo adu-adu, menghibah, menggunjing, dan mengadu domba orang. Kata Imam Nawawi, dua hal itu adalah sesuatu yang buruk yang banyak menyegar di masyarakat. Yang selamat cuma sedikit. Yang selamat cuma sedikit. Bu, yang suka bertamu, ayo, ibu kan suka bertamu loh, nang kancani. Mulai pengajian itu alis bertamu bisik. Yang perlu diwaspadai adalah setelah 10 menit pertama. Ya, 10 menit pertama ini adik kita hampir kami takon resep ini sampean 10 menit. Setelah 10 menit jangan kaku. Iki koma terus iki. Halo mandek iki. Lek dan kafaratul majlis mulai Jokowi sampai kalau ini pengajian dirasani. Oke? Jadi Bu, kalau berkunjung kasih batasan waktu. Ibu-ibu belajar ilmu paling penting namanya ilmu pamit. Ya, belajar ya ilmu pamit sudah secukupnya saja. Tek, kalau ditulis, gak ngomong iki. Sebulannya aku keperluan terus mari, matur suwun sampean cepat-cepat matahi, alhamdulillah, aku tak pamit di sini. Begitu ya Bu ya. Jadi ada tipe-tipe orang yang bahasa orang Malang itu ngabiak kemana-mana. Itu potensinya di situ. Potensinya di situ-situ. Sebetulnya Bu, yang biasa begitu itu orang laki-laki. Cuma yang perempuan luar biasa. Ada saya jumpai orang laki-laki begitu juga ada. Di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf itu ada ayatnya begini Bu. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha minal muhsin inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan wanita di seantero kota itu membicarakan Nyonya Al-Aziz. Nyonya Al-Aziz itu seorang bangsawan kok tunduk mau sama pembantunya itu loh. Kok bisa sih? Jadi kejadiannya misalnya pagi atau kemarinnya gitu. Itu
belum selesai waktu duha mulai gadang saya aja sayur kabeh. Gitu maksudnya. Dan di situ disebutkan wa qala niswatun fil madinati. Berkatalah para wanita di seantero kota itu. Berarti kecepatan desas-desus di antara ibu-ibu itu lebih cepat daripada WhatsApp. Benar maksudnya? Ya Bu ya. Itu perlu diwaspadai. Itu surat Yusuf. Oke, yang berikutnya. Apa sih namimah itu? Ya, sebelum garis berikutnya ini ada keterangan. An-namimah, namimah itu adalah naqlul kalami bainan nas. Bahasa Indonesia repot. Ngomongnya membawa pembicaraan di antara manusia ala wajhil ifsadi bainahu untuk merusak hubungan keduanya. Maka timbullah perselisihan dan percekcokan dari situ. Nah, itu intinya. Bu, paling akhir terkait bab ini. Kalau suatu saat sudah punya anak, punya mantu, maka pokoknya tugasnya ibu-ibu yang tiang-tiang kuliah-kuliah itu adalah ngedemi. Ya kadang-kala kondisi anak menantu itu berbeda-beda. Gak perlu lah. Ngomong rengginan. Ya air mukanya itu kan kebaca. Ya apa sih nama ini? Lah aku bila ketemu harus si fulan ora beda. Oke, ucapannya harus ngedeng-ngedeng. Di wong tua teman-teman. Bahasanya cuma bahasa kasih sayang terus. Yang berikutnya, al-haditsu al-hadiyah wal ishrun. Hadis nomor 21. Hadis nomor 21. Ini saya kasih contoh dalam kehidupan yang saya ketahui ada dua. Wa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim yazra'u zar'an, yang menanam tanaman fayakulu minhu insanun, kemudian dimakan oleh manusia, dalam arti dalam kurung dicuri. Au tairun, dimakan burung, manusia burung. Au bahimatun, atau ternak. In illa kana lahu bihi shadaqatu, kecuali itu dinilai bagi dia sebagai sedekah. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu, salah satu profesi yang setiap zaman senantiasa ada itulah bercocok tanam, bertani, toh. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan ini di antara keutamaan orang yang bercocok tanam, bahwasanya disebabkan karunia Allah kepada hambanya. Ketika seseorang bercocok tanam, ya, apa yang tumbuh kemudian menghasilkan di pertaniannya itu, di lahannya itu, yang memberi manfaat kepada burung, hewan ternak, sampai yang diambil tanpa sepengetahuan dia, terhitung sedekah. Ibu sekalian, saya kemarin berkunjung kepada seseorang. Cerita dia, lahanku 1 hektar, itu tak kosong ini. Gawat, gak kuat ya operasional ini. Padahal semua jenis pisang di situ ada. Jenis ini ada, tanaman ini ada. Aku lagi boleh ke kebun mesti nyangking apa-apa. Gitu. Terus, wis tak pasrah Allah Ta'ala. Ya kadang-kala sempatnya itu cuma 2 bulan sekali atau 1 bulan 1 kali naik.
Sekarang ketahuan pikir ya tak sediakan satu orang sebagai satpam, tapi kan saya tidak tahu itu orangnya jujur atau tidak. Loh gitu. Lah orang yang terlalu baper dan ketahuan pikir, iso turu perkara ini. Lho ini asli lho ini. Sing ketahuan pikir sama baperan itu semakin banyak aset semakin gak tenang. Ya apa ae. Kok bojone tak ngene, sama iki men gak duwe malah tenang. Saya ini duwe malah gak tenang. Gitu ketahuan pikir. Itu satu terkait apa tadi pertanian. Demikian juga kadang-kala ibu sekalian meminjamkan sesuatu yang kita pinjamkan. Loh, kalau memang Anda ini percaya kepada orang itu, ya wis. Botil ngono ya. Misalnya meminjamkan alat pertanian. Alat pertanian, pemotong rumput itu. Setelah Anda cari SOP-nya, kemudian gopil mata pisaunya. Ya sudah, itu memang resikonya kadang-kadang meminjamkan itu begitu. Apalagi meminjamkan gede ini mobil karo omah. Siap. Ngono saya baru menyadari ya. Ternyata meminjamkan rumah ini spot jantungan ini gara-gara punya pengalaman pribadi saya ini. Ini rasanya aduh itu. Ya kalau orang itu kikir rijikan begitu. Lah enggak? Rusak. Ya sama, bukan hanya meminjamkan, mengontrakkan juga. Kita kori gitu. Nah, ibu sekalian, kalau bercocok tanam, maka niatkanlah untuk miras-miras sedekah. Bu, saya pernah menanam luntas. Disebabkan karena ketika sepeda panjang, saya bersepeda, saya lihat bakul-bakul jamu itu antara jam 10 sampai jam 11 sampai setelah sholat zuhur itu berburu luntas. Karena mereka tidak punya lahan, mereka mencuri di pagar orang. Walah bakul luntas itu nyolong. Jamu bakul luntas nyolong. Lama-kelamaan di lingkungan tempat tinggal saya waktu itu banyak orang jualan jamu. Maka saya nanam luntas. Baru tak kayak pengumuman, tak titip ke satpam. Lek ono wong bakul jamu, golek godhong luntas kok duduk-duduk. Jadi saya menghindari orang mencuri itu. Salah penggaweannya mek, aduh dodol jamu biasa. Ya, sudah begitu diambil dari bahan yang dulu. Jadi itu saya memang meniatkan semua jangan luntas. Selain itu kadang-kala ibu-ibu ini dekat hijau. Kalau dekat hijau kalau luntas itu sih. Oke, pada intinya apa yang diambil oleh orang dimakan hewan apa itu terhitung sebagai sedekah istri. Yang berikut, Bu, saya sekarang manggil sering depan rumah. Sering kok kacau gak pulang dari masjid ada bapak-bapak pensiunan dosen. Senang bisa, pengennya tak cabut di sini sana. Terus tak toto rapi-rapi, kok itu jauh ke Saudi itu larang. Jadi Saudi lari satu badan ini Rp1,5. Namanya sak ketep itu sekarang boleh sering. Al-haditsu tsaniyah wal ishrun, hadis nomor 22. Hadis nomor 22. Waduh, ini nerawasi. Oke ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala li rajulin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana li rajulin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daini. Sahabat Abu Hurairah menceritakan seseorang memiliki piutang kepada Rasulullah.
Jadi Rasul punya utang kepada orang itu. Bu, jadi simpul lagi nih, Bu. Oh, Rasul kalau utang, berarti itu sunnah. Utang memang sunnah. Ayo loh, menyimpulkan. Faja'a yataqadahu wa Allah. Orang itu mendatangi Rasulullah menagih dan bersikap kasar. Menagih kepada Rasulullah bersikap kasar. Rasulullah dikasari nagih. Faham bihi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun hendak memukuli orang itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, "Da'uhu, biarkanlah dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan." Karena orang yang punya hak itu berhak berbicara. Pemilik hak itu berhak berbicara. Ya kalau diterjemahkan mudahnya, orang yang menagih itu berhak berbicara. Muttafaqun alaih. Nah, di dalam penjelasannya itu ada, Bu. Itu ada penjelasannya. Ishtara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'iran min rajulin. Nabi membeli seekor unta kepada seseorang, wa tafaqa ma'ahu alla ayyutiyahu taman. Dan sudah ada kesepakatan harga ba'da muddatin minaz zaman, dibayar setelah beberapa waktu. Ketika sudah jatuh tempo, orang itu datang tapi menagihnya dengan marah dan suara yang meninggi. Ketika menagih dengan suara tinggi begitu, para sahabat yang jengkel tidak memukuli orang itu. Maka Nabi bersabda, biarkanlah dia memiliki hak untuk berbicara. Bu, itu harus dibicarakan dari dua sisi. Silakan tengok surat Al-Baqarah ayat 280 sekarang. Surat Al-Baqarah ayat ke 280. Ya, yang saya maksud tuntunan bagi yang menghutangi A, tuntunan bagi orang yang berhutang B. Oke? Sudah ketemu surat Al-Baqarah 280? Bunyinya begini, Bu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang memiliki hutang kepada Anda itu di dalam kesulitan, ketika jatuh tempo itu dalam kesulitan, pilihannya bagi orang yang menghutangi fanadhiratun ila maisarah, berilah tangguh sampai dia memiliki kelonggaran. Oke? Maka Anda akan mendapatkan pahala sedekah senilai yang Anda hutangkan. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan 2 kali lipat dari yang Anda pinjamkan itu. Kenapa kok begitu? Ini loh, Bu. Yo. Ini tataran masyarakat ideal, yaitu kalau orang yang kita beri sedekah itu belum tentu orangnya butuh atau tidak. Tapi kalau orang itu, ini tataran ideal masyarakat yang diisi, orang itu tidak mungkin berhutang kalau tidak kepepet teman. Gitu. Jadi kalau memang ada kesulitan ketika jatuh tempo, silakan Anda memberikan tangguh mundur. Oh iya. Janjinya biar gak rongan. Ya wis tak kaya tempo mundur tanggulan ya. Nah, tapi kalau pilihan yang lain, wa anta sodaku,
Jika Anda mau membebaskan piutang itu sebagian atau seluruhnya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui balasan. Nah, cerita ini, tapi sing cerita Rasulullah. Pada hari berbangkit, ini ceritanya Rasulullah. Ada seseorang ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu dikasih kebaikan apa saja di dunia? Begini. Terus dia mau dikasih satu derajat yang sangat tinggi sekali oleh Allah Ta'ala. Saya ini tidak merasa berbuat apa-apa. Coba kamu pikir lagi. Saya tidak berbuat apa-apa. Coba kamu pikir lagi. Kamu mungkin jadi ngomong malaikat tapi Allah Ta'ala. Wakil orang ini ingat, oh iya, saya dengan kelapangan kehidupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya, itu setiap kali ngirim karyawan, saya senantiasa berpesan, kalau orang ada tanggungan sama kita, kemudian dia dalam kesulitan, tajawaz itu udah bebaskan saja piutang itu. Maka Allah Ta'ala setelah orang itu mengetahui amal solehnya di dunia itu seperti itu, suka membebaskan orang yang punya piutang ke dia. Maka Allah Ta'ala mengampuni orang itu. Itu pahalanya orang yang suka membebaskan piutang atau hutang orang lain. Oke. Bu, ini stressing bagi orang yang memberikan hutang. Tapi saya ya butuh dua sisi. Bagi orang yang berhutang, kalau tidak kepepet jangan berhutang. Satu. Yang kedua, kalau sudah jatuh tempo itu hendaknya dilunasi. Yang ketiga, buat disesuaikan gaya hidupnya orang berhutang itu kayak apa sih? Enggak ngelus dodo sing utangi. Utang iki gak disaur-saur. Tapi kok mobilnya kontak gantian. Itu nanti. Ya, maka ibu sekalian, hukumannya adalah yang pertama, siapa, ini hadis Nabi dalam Minhajul Muslim, siapa yang dia berhutang dan punya keinginan untuk tidak melunasi, maka dia terhitung sebagai pencuri. Satu, dia pencuri. Niatnya dia harus ngemplak. Nawa itu ngemplak. Itu di dalam Minhajul Muslim. Yang kedua, kalau sudah jatuh tempo tidak juga melunasi, dan padahal dia mampu, kebaikan-kebaikan orang yang berhutang ini diberikan kepada orang yang menghutangi. Gitu. Ya, ini kan adil. Ini ya timbangannya adil. Timbangannya adil. Lah silakan mencari selamat untuk dunia akhirat Anda. Maksud saya begini, kalau Anda tidak ahli nagih utang, untuk adik-adik utang. Karena ilmu nagih itu juga tidak mudah. Gitu Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya itu kode etik di dalam utang hutang. Terus ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran surat berapa Bu? Al-Baqarah 282. Itu tentang apa? Utang piutang. Utang piutang. Bu, maksud saya begini loh. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang sepanjang itu. Dijelentrehkan sepanjang itu supaya di dalam urusan hutang piutang ini diamalkan tata krama ini. Apa? Ditulis, disaksikan 2 orang. Kemudian halaman terakhir surat Al-Baqarah kalau bisa ada jaminan. Ada jaminan. Kadang-kala adik kakak utang piutang begitu ya menjadi sebab putusnya silaturahmi. Banyak. Nah, akhirnya ibu sekalian, Rasulullah ketika ditagih oleh orang itu tadi,
Maka beliau memerintahkan sahabat, carikanlah untukku onta yang seperti ini atau yang lebih baik. Maka Nabi melunasi hutangnya kepada orang itu, pembayarannya itu dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus ketika melunasi hutang. Dengan syarat tidak dipersyaratkan di awal. Tidak dipersyaratkan di awal, jadi riba. Riba itu bahasa Inggrisnya bagus, interest. Bahasa Indonesia juga bagus. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan 2 hadis lagi, apakah ada sesuatu yang didiskusikan? Ada ibu? Saya lanjutkan 2 atau 3 hadis lagi. Monggo. Tentang yang hadis 21 tadi Ustaz, yang seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan manusia itu atau dimakan burung. Kalau petani itu kan sekarang musim-musimnya burung yang banyak itu Ustaz. Nah itu apa diusir-usir gitu, itu gimana? Tidak diusir itu nanti berkurang. Kalau diusir, kalau tidak diusir banyak berkurang, padahal itu sama dengan sedekah katanya. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, Anda tahu nasibnya petani Indonesia. Salah mencari pupuk mahal, harus pakai ATM, dibatasi, harga jualnya itu kemudian juga murah, cari pekerja menggarap sawah itu susah, semakin tua tidak ada pengganti karena jarang. Anaknya petani itu ketika SD ditanya, siapa yang nanti jadi petani? Maka ibu sekalian, macam-macam orang untuk meraih kondisi ideal yang banyak dari hasil pertaniannya. Kalau di perbatasan Lamongan Tuban, saya kaget. Sepanjang sawah ini kok ada kabel listrik. Saya ke bapak waktu itu mau taksi. Lama di persawahan ini kok kabel listrik pakai temen gitu. Maka saya tanya ke orang kampung, kenapa nih Pak? Niku listrik kabel tikus. Dan sampai bisa membunuh orang. Ada kejadian terbunuh, setrum. Itu di perbatasan Lamongan. Kalau di daerah Tunggul ke belakang, sama di daerah Malang Selatan sana, biasanya dikasih orang-orangan, dikasih jaring dan sebagainya, macam-macam ya. Maka ya sah-sah saja. Kalau orangnya mau memilih mensedekahkan untuk burung ya silahkan. Gimana kalau bisa diberitahu burungnya, burung buat sakaranya burung. Mestinya bilang begitu, ya. Oke Bu. Oke itu kalau padi. Saya tanya kepada Anda, kalau pisang di ladang Anda, kakek ibu gedang gaji apa? Larang, tak juru. Anda harus belok pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga sampai bulan 2, bulan 3. Sedeng wayahe gumi panen di sini malu ya wis. Bisa sampean. Wis tak sedekahno wis. Anda enggak gelok? Saya yakin. Maka ibu sekalian, ini sebetulnya kode etik sebagai petani itu ada beberapa. Oke, saya ceritakan kepada Anda ya. Ini tolong diceritakan kepada anak-anak juga, karena ini hadis Nabi dan ayat Quran. Ini hadis di dalam cerita Imam dalam Sahih Bukhari. Ada seseorang berjalan. Tengah-tengah dia berjalan itu di awan ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu bahasa Arabnya hatif. Apa Bu? Bahasa Arab telepon itu hatif. Karena telepon itu suara tanpa rupa. Oke? Jadi sama delok di kantor Saudi itu hatif rokok telepon nomor belum maksudnya.
Jadi hatif itu suara tanpa wong itu ketenggengan. Ada suara tanpa rupa ngomong ini. Ya saya Bukhari Bu. Jadi itu Rasulullah. Isqi hadiqatu fulan. Siramilah kebunnya si fulan, nyebut nama orang. Lah wong iki penasaran, sopo si fulan? Sopo? Maka dia mengikuti arah awan itu berarah. Tidak beberapa lama, ingat ya, yang cerita ini Rasulullah, ini cerita iman. Di dalam kitab tarbiyah untuk anak-anak, ini senantiasa diceritakan. Oke? Pak, sampean fulan bin fulan. Iya, Allah. Kan ora jeneng gue. Saya tadi itu lho Pak, gak sengaja. Lihat awan itu kok ono suara siramilah kebunnya si fulan bin fulan. Itu kok hujannya turun di kebun sampean ini. Pak, sampean ini lek kelola kebun iki ya apa sih? Kebunnya sama nih, sama kelola ya apa? Mikir wong. Petani biasanya nggak rotok. Ya gak cepet yang jawab ya. Mikir iso opo yo? Saking lu gune umum. Maka petani ini jawab begini, nah hasil pertanianku ini aku bagi menjadi 3. Hadis Sahih Bukhari. Sepertika aku konsumsi diriku dan keluargaku, sepertika aku kembalikan untuk bibit tanaman pengolahan lahan, sepertiganya aku sedekahkan. Oh, ya pantas Pak. Begitu. Ini cerita iman dalam Sahih Bukhari. Ini cerita Rasulullah. Dan itu terjadi. 1. Berarti ambil kesimpulan dari sini ya apa? Ya sudah, guys. Mana-mana yang mau diambil, mana-mana sedekahkan saja. Kalau sekarang, ya di dalam halaman kedua surat Al-Qur'an. Nah, saya akan tengok surat nomor 38 Maringnya Al-Muluk Al-Walam. Silakan tengok halaman kedua surat Al-Qur'an. Coba. Alhamdulillah. Ini Bu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastafnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin anil wudu ala harfikum in kuntum salimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun. Sesungguhnya kami memberikan ujian kepada penduduk Mekah itu seperti ujian kepada pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah kita besok akan panen, mereka ketika mau panen itu tidak mengucapkan insya Allah. Maka terjadilah malapetaka di malam hari ketika mereka tidur. Kebunnya itu hancur menghitam dan ini kejadiannya di negeri Yaman. Oke, Bu, belum selesai. Kesimpulan tentang dunia pertanian. Fa'af bahkan watanadaw musbihin. Mereka saling berteriak tanpa tahu kejadiannya. Sesama petani yang medit ngomong ini. Wah, woi, kan petani kan? Panen yo, oke, menang aja lagi. Petani sayur sebenarnya bahasanya menang kalah. Menang aja lagi wis. Regane lombok iki tepak wis, gak regane tomat. Loh, saya kira anjir ajur-ajuran teman. Hah? Saya tak tanya Bu, apa iki wong iki apa? Allah yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sekali-kali masuk ke kebun kita untuk menikmati hasil panen kita orang miskin. Mereka mampu memberikan manfaat kepada orang miskin. Mereka mampu untuk menolong orang lain.
mereka mampu untuk bersedekah, tapi mereka bersepakat, bersekongkol, medit berjamaah. Yaitu hasil. Akhirnya datanglah azab yang sekonyong-konyong yang menghancurkan seluruh aset mereka. Itu maksudnya. Maka kalau jadi petani, ya Bu ya, setelah mengolah lahan sebaik-baiknya, kemudian mengucapkan insya Allah, setiap kali masuk kebun mengucapkan walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah, surat Al-Kahfi. Terus ojo katik-katik pencet enter, modalnya sak ini, pupuknya sak ini, pegawai sak ini, regane pasar sak ini, metu piro iki? Cak. Ojo katik-katik tekan enter sampai jadi petani. Petani itu invisible hand-nya itu luar biasa. Ya Bu ya. Jadi ada orang dipuji orang kampung. Ini saya saksi mata. Saksi mata. Dipuji. Waduh Pak, tongkat kalau kakak sampean Pak. Menang sampean wis. Terus kalau pikir sampean sing elek, ganti sing anyar wis. Gunung Semeru itu rupanya mari mangan tahu lali ngombe kesel. Gunung Semeru ini akhirnya hujan abu, panenan yang kurang 3 atau sepekan itu hancur. Ini saya saksi mata loh, saksi mata saya. Jadi betul-betul pertanian ya Allah. Wis pecen enter iku mau karo maca Allah tawakkalna. Tawakal Gusti Allah bismillah. Oke? Kayak gini ada petani ini. Ya begitu itu kehidupan petani. Wis diserang ambek pupuk, diserang golek pegawai angel, diserang karo wereng, diserang karo tikus, regane aduh macam-macam. Ya. Semono lho. Kecuali lah sampean itu petani di Thailand atau Jepang. Terhormat. Di Thailand itu bibit di pemerintah. Dipilihkan bibit terbaik, dianjurkan menanam ini. Wes dituakan loh pemerintah. Boleh cocol regane dipatok karo didol oleh pemerintah. Kayak petani saiki. Dia ya. Wallahu a'lam. Tapi domone petani wampu, kenapa? Dizalimi banyak pihak. Wes, ada kan? Baik, ibu sekalian, kita baca satu hadis lagi terus selesai. Nomor berapa? Oh iya. Masih senada dengan utang piutang. Wan Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, siapa yang senang, siapa yang bahagia, siapa yang suka, ayun jahullahu min kurabi yaumil qiyamah, Allah bakal menyelamatkan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Fal yunafis, hendaknya dia memberikan kelonggaran. An-muksirin terhadap orang yang kesusahan. Au yadha'anhu, atau dia membebaskan piutang. Rawahu Muslim. Bu, untuk memahami hadis ini dikasih tanda seru juga gede. Asas hutang piutang di dalam Islam adalah menolong, bukan eksploitasi. Asas hutang piutang di dalam Islam adalah menolong, bukan eksploitasi.
Ya. Pelajaran berikutnya adalah senang membantu orang lain atau memberikan kelonggaran, memberikan solusi permasalahan orang lain itu dibalas oleh Allah dengan kemudahan bagi pelakunya. Ini sangat memudahkan. Ya, orang yang suka memberikan kemudahan, membebaskan utang, atau urusan apapun memberikan kemudahan yang diperbolehkan oleh Allah ya, kemudahan. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan. Saya kasih cerita Bu, jadi ini paham dan bisa diamalkan. Gini, misalnya saya punya ruko, disewa orang punya usaha, nyewanya mulai tahun 2019. Kain buka usaha, kok pandemi? Waduh, beleset kabeh hitungan itu ya. Wah, lemes loh. Pandeminya orang tahun, hampir 3 tahun. Sudah terlanjur disewa 3 tahun. Bapak Ibu, kalau Anda yang punya ruko itu bagaimana kira-kira? Anda mau ngomong apa? Untuk mengamalkan hadis ini. Oh, ono modal pertama nih. Gak mau tahu, itu risiko usaha. Gak mau tahu, itu risiko usaha. 1. Yang kedua, dengan penuh iktikat baik melihat kesusahan orang yang sudah menyewa ruko kita itu, ngomong begini, Mas, ruko iki artinya sampean terusno, aku mandek tutup ini. Lek artinya sampean terusno, monggo tak kasih pengurangan sekian. Nah, atau kalau mau sampean berhenti, tak kembalikan sesuai dengan jumlah berapa lama sampean nyewa. Lawang koranya. Foto guyune. Dan itu terjadi di Malang. Sehingga di kawasan Suhat itu sebetulnya kalau Anda melihat orang jualan itu surga kuliner atau neraka kuliner di situ. Termasuk Ciliwung itu, itu surga kuliner atau neraka kuliner? Saya tanya pada Anda. Jari arek masih ini suara kuliner, jari pengusaha ini neraka kuliner. 3 bulan disewa sudah habis uang semuanya, uang gimana? Begitu memang keadaannya. Apalagi kena pandemi, orang baru buka jam 8 harus dikesuh. Orang mulus disekat jalannya nggak boleh. Kalau nggak begitu disemprot dikeluarin, sampai orang jualan tahu telur sama tahu petis itu berapa mobil ya supaya laporan. Ya Allah, saya itu melihat pulau. Ya, itu akad-akad itu hendaknya ya semanusiawi mungkin. Oke? Nah itu saya melihat Bu. Regori tekan ini kok beda. Yang satu 10.000, yang satu 15.000. Wes guyon-guyon, perantauan dari Lampung. Jualan tekan di Sau Jajar. Ngontrak omahe 6 juta per tahun. Ngontrak kios tegannya 600 per bulan. Lah customer itu diundak 2.000, waduh itu sopir mau jadi kono waras. Malah kakek 2.000. Ngomonglah, iya Bu ya, begitulah keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara mengamalkannya di dalam kehidupan. Baik, sudah jam 9:11. Adakah terkait hal itu?
Saya nanti meminta ibu membaca mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke alladzina ya'kuluna riba sampai surat Al-Baqarah 283 dulu, silakan dibaca. Itu katakan muamalah, supaya tahu. Iya kan, ini tak bermuamalah, urusan uang di dalam Islam itu gimana? Supaya tahu. Supaya tahu. Surat Al-Baqarah ayat 200. Ya sebelumnya mulai dari alladzina ya'kuluna riba itu mulai ayat 275 sampai 283. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu pertanyaan sesimpel ini, jawabannya ayat yang paling akhir turun di Al-Quran mana? Jawabannya SD. Al-Maidah itu turun al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ketika Nabi haji dan posisi Nabi di Arafah. Turun ayat itu. Sahabat Umar dan sahabat yang lain menyaksikannya proses turunnya ayat itu. Satu. Setelah Nabi haji, Nabi masih hidup sekitar 80 hari. Selama periode itu turun ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah ayat ke-281. Jadi satu halaman terkait riba itu ayat paling akhir. Imam Suyuti, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki semuanya punya pendapat sama. Para mufassir semuanya hampir semuanya sama. Ini ayat paling akhir. Terkait utang piutang sama jauhi riba itu ayat paling akhir dalam Al-Quran itu sebelum Nabi wafat. Seolah-olah Rasulullah dan Allah Ta'ala itu berpesan begini, fitnah akhir zaman yang paling berat itu adalah kehidupan berasaskan riba. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, tidak ada pertanyaan? Saya tanya. Ini masalah utang-piutang ya, Ustaz. Jadi ada kejadian itu seseorang berutang, ya, terus dikasih utang lumayan lah, gitu. Janjinya meleset terus. Nah, begitu si yang membutangi itu diskusi dengan ustadzah, disuruh untuk nagih, harus ditagih sampai 3 kali. Setelah itu harus tagih sampai 3 kali. Nah, beliaunya yang berhutang itu sebenarnya yang menghutangkan itu mau mengikhlaskan kalau tidak mampu, tapi yang dihutangi itu mengklaim tidak mau diikhlaskan meskipun tidak bayar. Jadi pokoknya saya itu padahal sudah dikasih tahu sama yang menghutangi bahwa hukum hutang itu berat, gitu. Tapi yang hutang ini saya tahu itu berat, dan saya akan bayar. Kapan bayar? Kok janji-janji tidak bayar, gitu. Nah, terus kalau memang keberatan, apa kita potong separuh, kita ikhlaskan. Nah, yang hutang itu tidak mau. Tidak, pokoknya saya hutang. Itu sebagai yang menghutangi itu terus mempelajari. sudah? Sudah. Ibu silakan ditengok surat Al-Baqarah 28 bagian awalnya itu ya. Yang paling panjang tadi sampai disebut ada seorang penulis buku, saya hadir waktu launching bukunya di Jakarta, Notariat Syariah. Berdasarkan ayat ini Allah berfirman, perhatikan ini, ya ayyuhalladzina amanu, orang mukmin, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang mukmin, kalau Anda bertransaksi utang piutang, bertransaksi tidak tunai,
sampai pada batas waktu tertentu, maka hendaknya tertulis. Iki harus jawab, waktu ini itu ditentukan. Oke, lek semoyo kapan? Faktubuh hendaknya ditulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, ono juru tulis. Kadangkala oke, ada saksinya, Anda menulis, saya juga menulis. Ada begitu kan? Macam-macam, ini teknis. Pada intinya adalah tertulisnya itu ada atau tidak? Satu. Kemudian yang kedua, saksinya ada atau tidak? Dua laki-laki. Kalau tidak bisa dua laki-laki, maka satu laki-laki dua perempuan. Saksinya. Kalau orangnya itu ngengkel tidak apa tadi dibebaskan nggak mau, maka posisinya menjadi sepihak. Padahal ini adalah melibatkan kedua belah pihak. Langsung saja diikrarkan. Wis begini wis. Kalau memang Anda seperti yang tadi disebutkan, Anda memang tidak mampu, maka kami tunggu sampai batas waktu bulan sekian. Kalau sudah bulan yang kesekian itu sudah tidak dilunasi, dibebaskan sebagian. Atau ditunjukkan konsekuensinya. Boleh tidak kami menyita sebagian dari aset Anda? Begitu, dikertaji. Karena ada pengalaman saudara ini. Karena track recordnya ini memang benang ruwet luar biasa. Track recordnya ini luar biasa. Maka ya orang-orang yang menagih ke situ yang mengambil sebagian dari aset. Tapi yo berat. Oh, gak mentolo. Jual anak itu juga lemari ini, yang kasih lah yo. Itu berat. Tapi kadang-kadang harus ditegak-tegak beberapa jenis manusia tertentu. Beberapa jenis manusia tertentu. Sekarang diambil beras, sekarang diambil semua macam-macam. Sampai utangnya beres. Bu, ini loh Bu. Ono disuruh ini. Yufaru syahid ila dain. Orang mati syahid itu diampuni semuanya kecuali utang. Dosa ini saya ini urusan utang piutang. Itu lekak kepepet, ojo utang. Lah Imam Syafi'i meninggal dalam kondisi punya utang. Cuman beliau berwasiat nang gubernur Mesir. Gue lalu meninggal, sing memandikan jenazah saya itu gubernur Mesir. Rupanya sahabat wakrab banget. Sahabat wakrab sudah. Sehingga ketika mau memandikan jenazah, itu gubernur Mesir itu bilang begini, Imam Syafi'i punya tahun utang. Oh dia punya. Ya, orang ini yang melunasi. Sebagai hukuman moral, Nabi Muhammad SAW kepada orang yang berhutang, kalau meninggal, Nabi tanya, orang ini punya hutang atau tidak? Punya. Apakah dia berwasiat untuk melunasi hutangnya? Tidak. Maka Nabi memberikan hukuman moral dengan sabda, "Shollu li sahibikum." Sholatilah saudara kalian ini. Beliau enggan mensolatkan orang yang dia meninggal punya tanggungan hutang dan tidak ada komitmen untuk melunasi. Itu di dalam buku 165 kebiasaan Nabi SAW itu ada. Ada sahih. Konsekuensinya itu ngono iku. Serem hutang-hutang. Nah kalau panjenengan posisinya bertanya, ya apa menata hati? Kadang-kadang itu berhitung. Aku lek terus-menerus nagih terus sing loro iki atiku. Lah loro ati regane lara. Wis golek selamat karo sehate awak wis ngene ngomong lek-lekan. Tak ikhlasno sebagian ya, tapi lunasono bulan sekian. Sampai Bu, ada seseorang itu yang punya piutang kepada orang lain. Lah iya Ustaz, aku ketika jauhi utang itu dirayu mek petang menit gitu tak kayak gini. Iki aku nagih, ojo meneh petang wulan, petang tahun kok dilunas. Iki wong iki ngomong aku lho. Aku mek ngelok.
Ini kisah asli tadi, itu kalimatnya orang sendiri. Aku biar ini ditagih, direre supaya menghutangi dia itu. Aku ini banget, petang menit langsung kayak gitu. Tapi aku nagih sampai kesel. Kadang-kadang sampai teman-teman itu bilang biaya nagihnya berutangnya ya. Akhirnya biaya nagih. Maka Bu, kalau memang tidak gak kuwo pepet teman-teman macam berhutang. Dan jangan mudah menghutangi kalau Anda tidak bisa menagih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat apa yang kami pelajari. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Tambahkan untuk kami keilmuan ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan yang halal. Cukupilah kami dengan yang halal supaya kami tidak terperosok kepada yang haram. Cukupilah kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak suka berharap kepada selain-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berilah petunjuk kami, beri petunjuk hidayah orang-orang yang bersama kami. Tambahkan kepada kami petunjuk-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.